adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu online bersama Kak Ina dan Kak Ica. Apakah adik-adik di rumah sudah siap untuk sekolah Minggu? Tentu saja sudah siap dong Kak Ina. Kakak hari ini sangat senang sekali bertemu dengan adik-adik dalam sekolah Minggu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kelihatannya adik-adik di rumah masih belum semangat nih. Kita ulangi sekali lagi ya. Tapi adik-adik harus jawabnya dengan semangat. Oke? Kita coba ya. Apa kabarnya adik-adik yang manis? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, Kakak Ina, adik-adik semua sudah sangat semangat untuk sekolah Minggu hari ini. Benar sekali Kak, karena adik-adik di rumah sudah sangat siap dan sangat semangat untuk sekolah Minggu, Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan melalui pujian dari terbit matahari. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat ya. Adik-adik, disilahkan duduk kembali. Adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah sekolah Minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah Minggu hari ini, kiranya Engkau boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kak Ica dan adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah menjaga kita, merawat kita, dan memelihara kita, baik dalam waktu suka maupun dalam waktu duka. Benar sekali Kak Ina, Tuhan Yesus selalu ada dalam suka dan duka kita, sama seperti pujian Kudaki Gunung yang Tinggi. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi pujian ini dengan hati yang gembira dan wajah yang ceria. Daki gunung yang tinggi, ku turun
rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk kembali adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita dengan baik, kita duduk yang manis dan sopan untuk menghadap Tuhan. Dan cerita hari ini akan dibawakan oleh Kameli. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita angkat pujian Yesusku panggil. Kita mengangkat pujian ini dengan hati yang sungguh. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati cerita yang akan kami dengar hari ini, agar tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik di rumah, shalom semuanya. Senang sekali Kameli kembali menyapa adik-adik dan hari ini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan di rumah? Jika 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, mungkin masih bisa kita mengurusnya. Tapi jika banyak, sudah pasti kita akan pusing dalam mengatasinya. Nah, demikian pula yang dirasakan
oleh Bapak Laban. Dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43 diceritakan, hewan ternak Laban digembalakan oleh Yakub. Yakublah yang memberi makan dan minum semua ternak Laban dan mengembalakan mereka setiap harinya. Suatu hari, Yakub datang kepada Laban. Lalu dia berkata, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu." Lalu Laban menjawab Yakub, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata padaku, aku diberkati karena engkau. Karena itu, tentukanlah apa yang menjadi upahmu untuk kubayar, dan aku akan memberikannya kepadamu." Nah, adik-adik, Yakub kembali mengembalakan hewan ternak yang dimiliki Laban. Namun, dengan ketentuan upahnya, setiap domba yang hitam dan kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang menjadi upah milik Yakub. Laban pun mengiyakan apa yang Yakub minta. Adik-adik, Yakub punya cara yang unik saat mengembalakan kambing domba milik Laban. Dia memotong dahan hijau pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan, lalu dikupas kulitnya berbentuk menjadi berbelang-belang sampai kelihatan putihnya, dan ia meletakkan dahan pohon itu di dekat kambing domba yang datang minum. Saat kambing domba yang kuat datang, Yakub meletakkan dahan itu di dekat mereka, sehingga pada waktu mereka berkembang biak, anak-anak yang dihasilkan dari kambing domba itu berwarna hitam, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Namun, jika kambing domba yang lemah datang, Yakub tidak meletakkan dahan itu di dekat mereka. Demikianlah Yakub menggembalakan kambing domba milik Laban dan bekerja pada Laban untuk mendapatkan apa yang menjadi upahnya. Dan Tuhan memberkati itu, sehingga Yakub memperoleh begitu banyak ternak, bahkan juga unta, budak laki-laki, dan juga budak perempuan. Nah, adik-adikku yang terkasih, sama seperti Tuhan memelihara kehidupan Yakub dan memberkati apa yang dia kerjakan, demikianlah juga Tuhan memelihara kehidupan kita dan memberkati apa yang kita kerjakan. Saat ini, adik-adik semua berada di dalam bangku pendidikan. Tentu yang kalian kerjakan adalah belajar. Walaupun kalian masih belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat dan tekun dalam belajar. Dan Tuhan pasti akan memberkati adik-adik semua. Dari cerita ini pun kita diajarkan untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada orang tua kita. Kita pun patut mendoakan orang tua kita dalam pekerjaan mereka, agar mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan pekerjaan mereka diberkati. Karena itu adik-adik, mari kita belajar untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita satu hati di dalam doa mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang telah kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan kembali untuk bersyukur kepadamu atas berkat pendidikan yang kami peroleh dan juga berkat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada orang tua kami. Berkatilah kami anak-anak-Mu, berkatilah juga kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami, Juru Selamat kami datang dan berdoa. Amin.
Adik-adik yang manis, dari cerita firman hari ini, apa yang adik-adik pelajari? Benar sekali adik-adik, hari ini Tuhan ajarkan kita untuk selalu bersyukur. Tuhan selalu menjaga kita, memelihara kita, dan juga memberkati kita. Sama seperti cerita dari Bapak Yakub. Tuhan membuat semua pekerjaan Bapak Yakub berhasil. Benar sekali Kak Ina, adik-adik di rumah, kita semua harus bersyukur atas semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Adik-adik, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak mau bagikan ayat emas hari ini. Ayat emas hari ini terdapat dalam kitab mana ya Kak? Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 19. Adik-adik, silakan buka Alkitabnya dan temukan ayat emas kita hari ini. Adik-adik sudah dapat ayatnya? Kalau sudah, kita baca bersama ya. Ayat emas hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita ucapkan ayat emas ini dengan gerakan. Ayat emas kita hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ayat emas hari ini terpilih dari kitab Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, disilahkan duduk kembali. Adik-adik, Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia memberikan berkat-Nya yang berlimpah bagi kita. Dan untuk mensyukuri berkat Tuhan itu, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita membuat prakarya untuk hari ini. Nah, di sini Kak Meli sudah punya potongan kertas buffalo seperti ini. Lalu ada pola kepala domba seperti ini. Ada bola-bola kapas seperti ini. Cara membuatnya sangat mudah. Adik-adik bisa mengambil kapas secukupnya. Lalu adik-adik bulatkan. Seperti ini. Di sini ada juga spidol berwarna hitam, atau adik-adik dapat menggunakan ballpoint atau pensil warna atau krayon yang berwarna hitam. Dan yang terakhir ada lem. Cara membuatnya kita mulai. Adik-adik ambil potongan kertas buffalo yang dibagikan, lalu adik-adik gambar lingkaran di bagian tengahnya. Seperti ini. Setelah itu, adik-adik beri lem di bagian dalam lingkarannya. Jika sudah, saatnya kita menempelkan bola-bola kapas pada bagian dalam lingkaran yang sudah kita beri lem. Jadinya seperti ini adik-adik. Setelah itu, adik-adik bisa menggambarkan kaki pada bagian bawah lingkarannya. Dan diberi warna hitam. Seperti ini. Setelah itu, kita akan menempelkan pola kepala dombanya di bagian atas lingkaran. Hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, untuk mempercantiknya, adik-adik bisa menambahkan kertas berwarna hijau dan digunting membentuk rumput seperti ini. Kita beri lem. Ini hasil prakarya kita hari ini. Selamat mencoba adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang terkasih, mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Tuhan telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah sukacita yang kami peroleh hari ini terus berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengimani kasih setia, tuntunan dan penyertaan-Mu senantiasa menuntun dan menyertai kami anak-anak-Mu dalam menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, dan kakak-kakak yang telah mendampingi adik-adik sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di sekolah minggu online Pargemit Kota Baru minggu depan. Dadah! Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindung. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh.